mengenai kunjungan ke Unpad ini membahas RUU praktik psikologi bagaimana? Alhamdulillah saat ini kami Panja Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi berkunjung di Universitas Padjadjaran untuk belanja masalah sehingga kita bisa mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi aspirasi-aspirasi para pemangku kebijakan yang tentunya nanti akan bersentuhan secara langsung mengimplementasikan rancangan undang-undang praktik psikologi ketika rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang insyaallah. Nah tentunya keberadaan kami di sini semoga bisa menjadi sebuah media untuk memfasilitasi bagaimana keinginan teman-teman dari psikolog tentunya dengan beragam peminatan ini bisa tersampaikan dan ada hadir menjadi substansi yang insya Allah mendekati kesempurnaan untuk bisa bermanfaat tidak hanya bagi para psikolog saja atau tenaga psikologi tapi juga bagi masyarakat pengguna jasa layanan praktik psikologi. Tadi banyak masukan mengenai mulai dari istilah penggunaan tenaga psikologis ini dan lain-lain. Mengenai dari alumni tadi mengenai perlindungan untuk tenaga psikologis ini bagaimana, Pak? Menurut saya dengan hadirnya rancangan undang-undang praktik psikologi ini merupakan pengakuan dan penghargaan dari negara akan hadirnya akan keberadaan profesi psikolog di Indonesia. Itu yang paling pertama sekali. Masalah ragam psikolog yang ada, entah itu sarjana psikologi, magister profesi psikologi, ataupun psikolog ilmuwan, ataupun teman-teman yang juga menjadi lulusan S2 non-profesi psikologi, misalnya ini adalah kenyataan yang harus juga kita dengarkan dan kita akomodir keberadaannya dan kebutuhan mereka untuk ikut serta mengembangkan praktek psikologi ataupun ilmu pengetahuan, psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Tentunya yang terpenting menurut kami adalah bahwa substansi undang-undang ini harus mencerminkan dari kebutuhan para pemangku kebijakan, harus bisa melindungi para psikolog, harus bisa memberikan standarisasi kompetensi dan pemberian pelayanan praktek psikologi yang dilakukan oleh psikolog ataupun sarjana psikologi kepada saudara-saudara kita masyarakat pengguna jasa layanan psikologi. Itu yang terpenting. Dan kemudian yang terpenting juga bahwa ini menjadi sebuah acuan, menjadi sebuah kerangka, menjadi sebuah pelaksanaan ataupun haluan gaya banget ya, haluan untuk melakukan praktik atau layanan praktik psikologi di masyarakat sehingga masyarakat juga tersosialisasikan, teredukasi dengan praktik pelayanan psikologi ini apa aja sih? Oh ternyata ada ya lulusan psikologi itu beragam. Oh begini toh gitu, bahwa praktik pelayanan psikologi ini tidak melulu hanya berbicara tentang masalah yang terlibat di layanan kesehatan, tapi juga banyak yang terlibat di layanan-layanan lain yang barangkali belum tersosialisasikan kepada masyarakat seperti psikolog forensik, psikologi industri organisasi, psikolog sekolah, psikolog pendidikan, psikologi perkembangan, psikologi lansia, psikologi agama, banyak sekali gitu ya. Apalagi tadi kita mendengarkan ada psikologi militer gitu ya. Terus kemudian yang juga membantu untuk bisa hadir dan melakukan seleksi terhadap angkatan bersenjata kita gitu ya, TNI kita gitu untuk bisa hadir dan memberikan pelayanan juga kepada masyarakat. Mengenai user atau masyarakat yang mengakses layanan kesehatan mental atau psikologis, katanya harus ada masukan untuk di BPJS kan semacam itu. Oke. Nah, jadi saat ini yang saya ketahui memang pemberian layanan praktik psikologi khusus untuk kesehatan mental ini memang belum tercover di BPJS. Tapi di daerah-daerah tertentu sudah ada yang mengcovernya. Tentunya kembali lagi kepada masing-masing kebijakan Pemdanya. Dan tentunya ini menjadi masukan yang sangat penting sekali bagi kami untuk bisa berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan coverage dari BPJS khusus untuk layanan praktik psikologi tidak hanya dalam urusan kesehatan mental saja. Tapi juga barangkali bisa dalam konteks misalnya anak untuk berkebutuhan khusus, misalnya konsultasi anak berkebutuhan khusus atau konsultasi anak-anak dengan kesulitan belajar di sekolah misalnya. Nah ini juga bukan tidak mungkin ke depannya pengembangan praktik layanan psikologi yang di-cover oleh BPJS bisa juga berkembang, dan tentunya ini semua kembali lagi kepada komunikasi, kepada sinergitas, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang mana mereka juga menjadi salah satu kementerian yang ditunjuk
dalam surprise untuk membahas rancangan undang-undang praktek psikologi. Dan yang terpenting sekali, layanan praktek psikologi ini harus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang era digital. Tentunya konseling online, lalu kemudian assessment online, ini juga harus menjadi bagian yang dipikirkan ada hadir di dalam substansi rancangan undang-undang praktek psikologi sehingga memiliki legitimasi yang sama dengan praktek psikologi tatap muka. Mengenai teknologi yang baru dan juga online tadi, apakah menyangkut secara medis untuk menangani pasien dan juga untuk tadi kasus dari Angkatan Darat ya, yang untuk perpanjangan izin tuh aksesnya apa harus bisa online cepat? Kalau menurut saya tentunya saat ini Himpunan Psikologi Indonesia sebagai organisasi profesi sudah 63 tahun berdiri memberikan pelayanan-pelayanan secara online juga untuk perpanjangan, entah itu perpanjangan praktik ataupun registrasi surat izin praktik ya, ataupun registrasi keanggotaan bisa dilakukan di HIMSI wilayah. Itu yang saya ketahui, yang saya dapat informasi dari mereka. Nah tentunya ke depannya undang-undang ini ataupun rancangan undang-undang praktik psikologi yang insya Allah mudahkan untuk bisa dijadikan sebagai undang-undang dan disahkan sebagai undang-undang ini harus bisa memfasilitasi, memudahkan, memberikan kemudahan kepada profesi psikolog ataupun tenaga psikologi yang berpraktek memberikan pelayanan praktik psikologi bagi masyarakat, mudah untuk memberikan pelayanan, mudah untuk meningkatkan kompetensinya, mudah untuk melakukan sertifikasi dan registrasi, dan tentunya masyarakat juga mudah untuk bisa mengakses layanan praktek psikologi ini dan terlindungi dari malpraktek. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Semoga